Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafika dari kelas 10 Perbankan 3. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang mapel PPKN, yaitu tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Makna undang-undang sebagai hukum dasar merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Berikut ada 4 hal penting yang diatur dalam undang-undang dasar. Pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedua, pembatasan kekuasaan dengan organ negara. Tiga, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara. 4. Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Berikut ada penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan. Yang pertama, perubahan tahun 1999 pada sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober. Perubahan kedua di tahun 2000 ditetapkan 18 Agustus tahun 2000 pada sidang tahunan MPR. Perubahan ketiga tahun 2001 ditetapkan di tanggal 9 November 2001. Perubahan keempat ditetapkan 2002 tanggal 10 Agustus 2002. Berikut hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum perubahan. Pertama, pembukaan. Kedua, batang tubuh, yaitu 16 bab, 37 pasal, dan 49 ayat. 4, peraturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Ketiga, penjelasan. Sesudah perubahan, 1 pembuatan, 2 pasal-pasal, yaitu 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan. Berikut ada lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. A. Kekuasaan legislatif atau lembaga pembuat undang-undang dasar. MPR. Adapun wewenang MPR adalah 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Melatih Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. 3. Memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden pada masa jabatannya. 4. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Sesudah amandemen, MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Sebelum amandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi DPR yaitu fungsi legislatif untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Berikut ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Fungsi DPD yaitu mengajukan RUU kepada DPR, membahas RUU dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaan serta gabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi, serta lainnya. Kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPR merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. DPR juga merupakan penyalur operasi keagamaan daerah. Anggota DPR dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu lembaga yang mengerjakan undang-undang, yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang. Presiden, yaitu tugasnya memegang kekuasaan pemerintah, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR,
dan menetapkan peraturan pemerintahan dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. C. Ada kekuasaan yudikatif, yaitu ada Mahkamah Agung atau disebut MA. MA merupakan lembaga pengadilan tertinggi. Tingkatan lembaga peradilan di Indonesia yaitu MA, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. 6. Ada Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 7. Ada Komisi Yudisial, yaitu mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, merekomendasikan promosi dan mutasi hakim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.